Dan sama-sama ada suara nih. Gitu. Jadi pulang nega, maukah gara-gara wiridan masuk ke sore kok akhirnya Jumatnya beri ngelakoni. Ya mesti dipertanyakan wiridan apa, toreko apa. Pulang nega tulung milia sampeyan garap mondok akan anak ning pesantren di ya aja patu berber dari wong bati di kana dingin temenan kayaknya kayak apa sungure jane kok sempung ta bangir ngajine apa aturannya kedisiplinannya kan tahu ya paham yang terdekat jadi tanah dingin syekhnya tuh siapa ternyata saya aku belum pernah mondok-mondok acan maca fatih masih pelo wiridan ya kayuku ya kayuku ya kamu ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayuku ya kayuku apa kon kok pintar kodak itu kan kok kita kabel lah ya jadi ya memang kualitas mursyidnya sendiri juga ya masih perlu dipertanyakan. Nah kalau begitu bisa terjadi bakal wiridannya mukon mah iya kan akhirnya yang beli karuan akhirnya ujung-ujungnya mah duduk ngejak untuk apa ngulati merah delima ngkonnya mah karo samurai karo pring petuk karo giok saling babi sosro apa naga sosro harta karun ruwet bikin gitu nah sok bikin mah ya iya saya tahu persis kok seperti itu kalau kakak nunggus beli nganter ya us masa gitu nyewa nang bobat kan gak harta kan lamun iya wong bisa harta karun sambil apa ngajak-ngajak sirah kalau dia kunduk-kunduk beja tuli bagian dewek baik sambil ngajak-ngajak uang ya gue belum beliin dia kalau harta karun itu gak boleh diumumkan dirahasiakan hanya sendirian yang penting sirah memangan aja takkan duitnya sini cep menang konfesi lu ngajak-ngajak kan bohong kan gue anu itu komunya aja 40 juta koplok sih masa menyan apa 40 juta dia hanya buang-buang waktu sampai entok sawai sampai rapinya jeruk pegat ya beli kapok-kapok sih nyopok ya kan gimana ya kan terjadi begitu ya sampai tekan Jumatnya ditinggal ya jare anu nih jare di sini ya kan begitu. Nah kasus orang tidak sholat Jumat ini terjadi pada orang tua saya kai ya barangnya mah di Bajuri mireng beli sudi mampir sakti nih wong sadar mayu iya mobil truk jukul cara Pangeran gak jadi tariknya karo benang baik pokoknya orang bercerita tentang kesaktian beliau memang sudah cerita umum harus membaca semuanya. Bagaimana saya mengatakan secara syariat ya kan gitu secara bukan kata saya kata syariat adalah salah ya kan begitu. Secara pribadi saya hormat satu orang tua saya, orang kedua dia juga adalah alim alamah bukan dia sembarangan kiai beneran dan alamah dia menguasai begini duduk takrib ya mazhabul arba apal kabeh kan kah ya kan pengetahuan umumnya dia tiap hari baca koran orang hidup punya zuhud nggak pernah ngumpulin duit sampai takkan mati gubung ya dan dialah orang yang pertama kali acara ziarah wali sangatu Kiai Bajuri asalnya tapi waktu kuna beli ditarikin duit dibayarin di Bajuri kabeh samangannya sama mobil sama hotel jadi ketika dalam kemasyarakatan semuanya hebat ning lomane ning ilmu ning orangnya juga besar tinggi merah kayak wong Belanda kah ya ilmunya juga mendalam enggak ada cacat semuanya. Nah, jangan-jangan sholat Jumat itu cacat yang disengaja karena kodo maksiat bisa terjadi. Sebab para aulia juga sama, dia juga ingin menyembunyikan dirinya, jangan sampai orang tahu. Ya barangnya mah sholat mungkin kesepuhan sholat di Cirebon kan boleh sih.
makan iya ya makan maya durung Jumat sih maning ngaco bahkan karena Allah berjumat kan ning maka jampiran cang ya perlu durung Jumat dong oke ceritanya punku bengen pernah sering terjadi uang beli sholat Jumat alasannya sholat Jumat dan ning Mekah dia yakin di Mekah. Nah ini ceritanya kalau pihanan bapakan siwaringin bapaknya di maktum sira bener lengkap temenan kiai bener ya wis ki baca kian ya baca kulu semene al-ikhlas al-falakun kan kau bakal tesumatan wasan kian kencang nih Mekah sih terus pragat sholat Jumat di Mekah di WhatsApp wiridan singhanan kah begitu mato petang jimat jagat petang jimat kreat pring ternyata ning barongan pring jadi dipasang gambar ning iblis ya dicanggen ning iblis diadepakan ning gambar Ka'bah pada barongan pringun nah itu kan satu hal bulannya bukan nempel harus ikuti syariat sajalah yang sebenarnya aja dulu bagaimanapun syariat itu adalah satu landasan nah suwi saya syariat pengen munggah pangkat ya belajar tasawuf ya mangga iya kan begitu ya munggah anda satu dulu kedua dia kan iya kangelan bakal muncul mah tetapi itu pun tidak memutus kemungkinan sebab ada orang-orang yang majzubin tidak melalui proses syariat lagi tidak melalui pembelajaran lagi ujung-ujung jadi wali ya mengapa tidak wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha jadi ujung-ujungnya sangat relatif sekali begini ada dua hal yang berbeda saya dengan siapa yang di Kempak yang pernah memberikan ceramah di Kempak tuh namanya tuh non siapa yang sekretarisnya tuh yang terjemahnya Rahimuddin kan dulu beliau kan juga memberikan tentang tasawuf dia mengatakan bahwa seorang itu wali sadar nggak dia wali dia juga nggak tahu dia wali saya tidak kalau saya mah wali itu tahu dia wali kalau dia mah wali itu nggak tahu bahwa dia wali itu paham begini deh bukan saya nanya kamu mencintai seorang perempuan katakan namanya Hasanah dah Anda merasakan nggak cinta itu Anda pencinta bukan masa saya pencinta tapi saya tidak merasakan cinta seperti bagaimana masa wali tidak tahu dia wali punten begini mah ya sekalipun mungkin dia doktor di bidang ilmu tasawuf kalau saya kan bukan dokter di bidang tasawuf saya kan di bidang teater aduh bikin sih iya ya tapi ya masa kita yang punya rasa punya pikiran punya hati masa kita tidak tahu bahwa kita mencintai Allah atau tidak seperti bagaimana ya kan kamu cinta nggak tahu kata jajar berarti tidak cinta dong kalau nggak tahu mah persepsi walinya bukan rasa status oh itu mah wali-wali daya orangnya bang bakal wali status mah wali hakim wali murid ya wali kota iya kalau wali sebagai kasih Allah ya saya kira tahu dan dia juga tahu bahwa Allah juga mencintainya kan gitu dan dia juga merasakan betapa cintanya tidak akan diberikan kepada siapapun hanya kepada Allah tak akan kuberikan cintanya kepada siapapun iya karena setiap cinta yang kuberikan kepada siapapun di penghujungnya selalu mengecewakan kok ngapain terus gantut kabeh ke manusia kalau gitu udah untuk Allah aja lah itu masalahnya ya, itu beda persepsi aja jadi begini ujung-ujungnya mah seorang ahli tasawuf dan seorang yang mutasawuf ya sampai jajan di warung ya beli lokatan orang itu yang iwe bae bakal melakukan sikil tangan dingin kan enggak orangnya tawadu segala macam iya bagus hebat tetapi juga satu pertanyaan apa
sholatnya wali dengan sholatnya ulama ya berbeda. Kalau ulama itu lebih terfokus pada penampilan, the present, ya itu perlu juga dengan pakaian yang ya dikondisikan lah supaya dia berwibawa, dikondisikan supaya berwibawa. Ya, supaya warna putih, orang melakukan grepat, sorbannya 3 meter, mumpungnya ping telu, orang kan yang Arab, ya kan, tambah sorban putih kedua disampirakan, misalnya sorban mana kan, terus jenggotnya dipelihara, orang di minyak wangi jenggotnya berengelob deh sisirin, DM ya diatur, ngantel tapi ngomong iya kita mau belum ngomong. DM diatur, pinter lu, Jumat tekannya kari kan, disikir kan mau tetap kudu ngarep. Nah itu perlu dikondisi semacam itu, dan kita perlu orang-orang seperti itu. Kanggo bodoh masyarakat perlu. Ngomong apa sih dong? Diperlukan. Sebab masyarakat itu kebanyakan senang dibodoh orangnya. Sebab bakal ngomong sebelah melok ya diseliti biasanya kan. Nah makanya kalau para nabi itu ngomongnya sebelah melok senyatane, nggak ada urusan sengit-sengit beli-beli bulannya kan. Para rasul itu selalu menjadi korban kejahatan masyarakatnya. Dari kapan nabi sampai sih goyak tuluna ambiyahum bi ghairi haqqin. Persoalannya jadi perlu. Iya. Pagi-pagi atau awal-awal kasihan pada jamaah. Kebesaran dan nilai yang mulai dari apa-apa itu ada nilai berangkat pagi korban sapi yang itu ada batasan sampai imam masuk ke masjid. Kalau dia datang awal-awal, maka itu mulai. Iya. Dia mengatakan bahwa bagi khotib imam itu ya datangnya kira-kira ada kali memberikan kesempatan yang lain kan. Ya memang iya cuma memang iya. Kanjeng Nabi itu sholat qobliyah itu di rumah, bukan di masjid. Tak langsung sholat mafrudatnya, qobliyahnya di rumah. Beli kan? Ya begini kan mah sholat qobliyah kuning masih berkaton beli seorang. Padahal mah beli lokatan qobliyah beli badiah, kepokoknya masjid berkaton barang mau. Padahal beli sana. Ya lumayan. Sebab itu juga artinya sebagai ya bendera lah gitu. Yang ada di wajah. Tu'idha qara'nahu fattabi qur'anahu kama qara'nahu alaik thumma inna alaina bayana. Sudah kita jelaskan bahwa Allah memberikan ilham itu nggak pilih kasih. Yang baik dapat ilham, yang bencoleng juga dapat ilham juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang dimaksudkan summa inna alaina bayanahu untuk penjelasannya itu adalah tanggung jawab kami. Kata Allah, pokoknya ikuti saja penjelasannya bagaimana, udah enggak usah khawatir. Hatta tafhamahu wa tubayyinahu linnas, sampai kamu paham betul apa yang Allah turunkan kepadamu dan kamu mampu menjelaskannya kepada orang lain. Karena alaihi salatu wassalam yu'aliju min at-tanzil syiddata makhafatin an yansa. Kanjeng Nabi itu ketika mendapatkan wahyu, dia punya perasaan sangat takut barangkali lupa. Jadi Jibril baca, Kanjeng Nabi ini melu umak ditegur kan, udah pokoknya dengarkan saja. Iya. Pokoknya begitu Jibril selesai baca, sudah kamu pasti hafal. Kanjeng Nabi itu punya kekuatan hafalan itu sekali dengar hafal untuk selamanya.
sekali ketemu sama orang, ya 20 tahun kemudian dia ketemu masih ingat namanya siapa. Ya Hasan. Sedangkan saya seringkali tamu datang namanya sinten Bu, ya, wis ping 5 menit ya, zaman baik. Bahkan telung masih. Iya, saya nggak mampu untuk sekali ketemu apa. Kalau belum 30 ya belum hafal. Falamma nazalatil ayatu kana yastami' li Jibril. Ketika ayat ini turun, beliau mendengarkan Jibril. Fa iza farigha qara'ahu kama ansala. Jika selesai, beliau pun bisa membacanya kembali seperti apa yang telah diturunkan. Sekali baca hafal. Fal wahyu alladhi huwa wahyu ahkam masunun fala yansa. Jadi wahyu yang merupakan wahyu ahkam masunun itu dijaga, fala yansa atau fala yunsa, tidak mungkin akan terlupakan. Bi khilafi wahyil ilham, berbeda dengan wahyu ilham. Falidzalika yambaghi lil wali, oleh untuk itulah maka seyogianya seorang wali itu ayyuqayyida tilkal waridati qariban, perlu diikat ya, kebolehan itu dalam waktu dekat, ditulis, dicatat atau bagaimana. Kita sendiri ketika mendapat intuisi ingin membuat satu sajak yang mungkin datangnya sedang dalam keadaan di WC, ya buru-buru cebok, takut barangkali lupa, soalnya segera ditulis, kalau enggak ya lupa. Gitu. Sebab orang tuh kalau dalam keadaan berak makin cerdas. Ya kenapa? Maksud saya, pada saat Anda sendirian, Anda lebih cerdas ketika bersama orang banyak. Kenapa? Ketika Anda sendirian, Anda berdialog dengan diri Anda sendiri. Fa'inal hikmata fi hali tajalli takunu kal jabali, fa idza ghafala anha tarji'u kal jamali. Karena hikmah dalam keadaan tajalli, dalam keadaan tampilan, takunu kal jabali, seperti gunung. Fa idza ghafala anha tarji'u kal jabali. Kalau lupa, ya datang lagi ya kayak onta. Fa idza ghafala anha ba'du rajat kasauri. Kalau dia lupa, setelah itu akhirnya makin kecil, kasauri, seperti sapi, seperti banteng. Summa kal kapsi, terus akhirnya seperti kambing. Summa kal bidati, terus seperti telur. Summa taghib, terus pur hilang. Walidzalika kana syekhu syuyukhina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Syekhu syuyukhina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, untuk itu la tufariqu dawatu wal qalamu, tidak pernah ketinggalan, tidak pernah pisah dengan tinta, wal qalami, dan pulpen, wal qirtasi, dan kertas, selalu di sampingnya. Liyuqayyidal mawahib, untuk mencatat intuisi itu yang datang kapan saja. Dan ini ternyata kebiasaan seperti ini dipakai oleh orang-orang seperti di Jepang, seperti di Inggris. Anak-anak itu, orang tuh selalu, anak-anak sekolah selalu kertas dan pulpen nih selalu dalam siaga, di mana saja dia catat. Apa sih? Ya itulah makanya mencatat apa yang kita ingat itu selalu pulpen dan kertas selalu siap. Footnote, ya, notebook. Wakadzalika asyakhuna, dan begitu juga para guru-guru kita. Wa kanu ya'muruna bidzalik, dan selalu memerintahkan demikian. Dalam pelajaran pesantren klasik biasa disebutkan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, ya, la fis sutur, dalam tulisan. Tapi wal kitabatu al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu adalah buronan, dan tulisan itu adalah sebagai
ikatnya, sebagai dadungnya, sebagai ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك. di atas 120 sebetulnya. Bisa baca kitab bisa. Iya kan? Tapi kalau bodoh nggak mungkin. Iya ada kejelasan. Hanya pada saat itu tidak ada kesempatan, kan begitu, untuk meningkatkan intelektualitasnya. Ya mungkin karena kurang modal, mungkin nggak ada yang mendorong, ya kan, nggak ada kesempatan. Terus ada kan kesimpulannya mah, bakal disebut kiai itu pasti cerdas. Ya sebenarnya